Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi dari mata kuliah Hukum Islam. Berikut nama anggota kelompok kami. Ika Darmana Adiputra, Nikomang Vena Kumala, Faradila Natasha yaitu saya sendiri, Kadek Nova Adistia, Julio Alexandru Nangmova, Iketut Samuel Cucu Mandalit, serta Kori Agung Patricia. Di sini kami akan mempresentasikan 5 materi, yaitu yang pertama masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua yaitu keberlakuan hukum Islam pada era Kesultanan di Indonesia, yang ketiga pengaruh Wali Songo dalam penerapan hukum Islam di Pulau Jawa, yang keempat penerapan hukum Islam pada era kolonialisme di Nusantara, serta yang kelima yaitu pengaruh penerapan pasal 131 dan pasal 163 Indische Staatsregeling terhadap hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam pada awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah yang mendakwah dan menjadi ulama, menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Dan di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Vena Kumala dengan NIM 20141011074, absen 8 kelas 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi nomor 2, yaitu keberlakuan hukum Islam pada era Kesultanan di Indonesia. Karakteristik yang pertama, agama Islam dijadikan agama negara sejak rajanya masuk maupun didirikannya kerajaan tersebut bersendikan Islam. Yang kedua, hukum Islam diberlakukan secara positif sebagai hukum kerajaan, sekalipun pada beberapa kerajaan dan kesultanan Nusantara ada yang melaksanakannya dengan tidak ketat. Kerajaan Aceh dan kerajaan atau Kesultanan Banten yang melaksanakannya secara ketat, baik dalam masalah perdata dan pidana. Kerajaan Mataram Islam di Jawa dipandang paling longgar dalam melaksanakan hukum Islam, khususnya dalam masalah hukum pidana dan hukum yang berkenaan dengan raja yang masih mengikuti tradisi pra-Islam. Dan Kerajaan Samudra Pasai yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara baik perkara pidana maupun perdata. Namun, di beberapa kerajaan hanya menerapkan hukum Islam pada bidang perdata saja. Yang ketiga, telah dibentuk lembaga peradilan Islam yang menjalankan hukum Islam baik perdata maupun pidana, seperti Wisar Al-Hukam yang dipimpin oleh Wazir Al-Hukam di Kerajaan Perlak, Mahkamah Agama yang dipimpin oleh Qadi di Kerajaan Samudra Pasai, Balai Majelis Mahkamah yang dipimpin oleh Sri Panglima Wazir Mizan, Balai Qadi Malikul Adil pada Kesultanan Aceh Darussalam, dan yang terakhir ada Pengadilan Perdata yang berubah menjadi Pengadilan Surambi di Kerajaan Mataram Islam dan sebagainya. Nomor 4, telah dilakukan kodifikasi hukum Islam yang diundang-undangkan oleh negara.
Yang pertama, Kesultanan Malaka memiliki kodifikasi hukum Risalah Hukum Kanun yang disusun pada masa pemerintahan Sultan Musa Farsyah yang memuat tentang banyak hal untuk mengatur kehidupan masyarakat. Risalah Hukum Kanun dari Kesultanan Malaka ini diduga secara luas diterapkan oleh berbagai kerajaan dan kesultanan Islam Melayu karena beberapa salinannya ditemukan di Riau, Pahang, Pontianak, dan Brunei. Kesultanan Aceh Darussalam memiliki kodifikasi hukum Islam yang dinamakan Kitab Adat Mahkota Alam yang diduga didusun pada masa Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, Kerajaan Mataram Islam memiliki hukum Qisas yang disusun pada masa Sultan Ageng. Yang keempat, Kesultanan Cirebon memiliki undang-undang yang disebut Pepakem. Yang terakhir, Kesultanan Banten sebagai laporan seorang pengamat Belanda memiliki kitab hukum Islam sendiri yang diundangkan oleh Kesultanan Banten yang tidak diketahui nama kitab tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Koreakum Patricia dengan NIM 2014101100. Saya mendapatkan materi mengenai pengaruh Wali Songo dalam penerapan hukum Islam di Pulau Jawa. Perlu kita ketahui, wali adalah seseorang yang berhasil atau berjasa dalam menyebarkan agama Islam serta memprakarsai berdirinya kerajaan Islam. Menyiarkan agama Islam adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim karena hal tersebut diperintahkan oleh Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari Jawa. Pusat penyebaran tertua berada di Gresik dan Surabaya. Dahulunya, Gresik, Tuban, Jepara merupakan pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh saudagar asing. Melalui jalan tersebutlah Islam disebarkan. Yang menyebarkan Islam ke Pulau Jawa yaitu Wali Songo. Merekalah yang berjasa memimpin pengembangan agama Islam. Dalam menjalankan tugas dakwah, tentulah modal dakwah Wali Songo sesuai dengan tujuan dakwah Islam. Yang pertama yaitu menanamkan akidah yang mantap di setiap hati seseorang sehingga keyakinan tentang ajaran Islam tersebut tidak dicampuri dengan rasa keraguan. Yang kedua yaitu dakwah harus disyariatkan kepada kepatuhan setiap orang terhadap hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai akhlak kepada masyarakat Jawa. Dalam menanamkan dakwah di tanah Jawa ditempuh dengan cara yang sangat bijak dan adiluhung. Bentuk metode dakwah Wali Songo secara inspiratif mencontoh gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW seperti berdakwah melalui jalur kekeluargaan atau perkawinan. Namun, kelemahan dari dakwah Wali Songo ini yaitu di mana metode dan praktiknya dilakukan oleh Wali Songo sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Iketut Samuel Cumandalin dengan NIM 2014101099. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Islam pada era kolonialisme di Nusantara. Kedatangan Belanda di Indonesia sedikit demi sedikit memangkas efektivitas hukum Islam. Pemerintahan VOC hanya memberlakukan beberapa aspek dari hukum Islam ini, disebabkan karena sebelumnya hukum Belanda yang berlaku di kota Jakarta dan sekitarnya tidak dapat dilaksanakan, sehingga akhirnya dengan keterpaksaan VOC harus memberikan perhatian terhadap hukum yang telah hidup dan berlaku oleh rakyat pribumi dan kesehariannya. Sebenarnya pemerintahan kolonial Belanda memiliki agenda untuk menghapuskan hukum Islam dari Indonesia demi mempertahankan kekuasaannya, sehingga dilakukan pengawasan yang ketat terhadap eksistensi hukum Islam beserta pengadilannya untuk mereduksi setiap ada kesempatan dan secara perlahan semua hal yang menguntungkan Islam. Adapun teori atau periode hukum Islam yang dibagi menjadi dua pada saat kolonialisme. Yang pertama adalah teori receptio in complexus, yaitu atau fase berlakunya hukum Islam secara penuh. Dan yang kedua ada teori resepti,
Yang pertama adalah teori receptio in complexus. Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terhadap penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Profesor Mr. Lodenwyk William Christian van den Berg pada tahun 1845 sampai 1927. Ia dikenal sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, walaupun sebelumnya telah banyak penulis yang membicarakannya. Van den Berg mengkonsepsikan STBL tahun 1882 nomor 1152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat penjajahan berlaku hukum agamanya yang berada di dalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan konsepnya, dalam STBL, ia dikenal sebagai pencetus teori reception in complexus. Teori ini telah berlaku pula di zaman VOC, sebagaimana terbukti telah dibuatnya beberapa kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal dalam wilayah kekuasaan VOC, yang kemudian dikenal sebagai Netherlands Indie. Adapun kumpulan hukum yang pertama ada Compendium Pager yang merupakan hukum kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam oleh pengadilan VOC. Yang kedua adalah Gibbon Red Book yang dibuat atas usul residen Cirebon. Yang ketiga ada Compendium der von Maste yang dibuat untuk landlord Semarang. Yang keempat ada Compendium Inland Witten yang disahkan VOC untuk diberlakukan di daerah Makassar atau Sulawesi Selatan. Teori reception in complexus ditentang oleh Cornelis van Volhoven dan Christian Snow Horogin yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi dengan demikian, menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi atau diterima terlebih dahulu oleh hukum adat. Oleh karena itu, menurut teori tersebut, hukum kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat. Jadi yang berlaku bagi kelompok atau umat Islam adalah hukum adat. Baik, perkenalkan, nama saya Julia Alexandro Nakmova dengan NIM 2014101089. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari Samuel, yaitu 2. Teori recepti. Teori recepti menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai pun khawatir hembusan parislamisme yang ditiupkan oleh Jamaluddin Al-Fakni berpengaruh di Indonesia. Teori recepti ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia, serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat, pasal 134 IS, yang sering disebut sebagai pasal receptime, menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat. Upaya pemerintah Hindia Belanda dalam rangka
melumpuhkan Islam dalam bertopeng. Di belakang teori Recepti tersebut tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan di samping ini. Yang pertama, SFBL 1915 732 yang diberlakukan sejak Januari 1919 sama sekali tidak memasukkan unsur-unsur fikih jinayah seperti hudud dan qisas dalam lapangan hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku sepenuhnya mengambil alih Wetboek van Streicher dari Nederland. 2. Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghancurkan hukum Islam tentang kedatangan dan politik dengan cara melarang pengajian yang menyangkut hukum tata negara dan penguraian Al-Quran serta hadis yang berkenan dengan politik dan kenegaraan. Yang ketiga, bidang fikih muamalah pula dipersempit dengan membatasi pada hukum perkawinan dan kewarisan, disertai usaha agar hukum kewarisan tidak dijelaskan dalam kaum muslimin. Mengenalkan wewenang raat agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk mengadili masalah waris. Yang pertama, upaya ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis berikut ini. Melarang menyelesaikan dengan hukum Islam jika di tempatnya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adat. Memberi wewenang memeriksa masalah waris kepada Landrat. Dengan pemberlakuan teori Receptio tersebut, dengan segala peraturan yang menindaklanjutinya, di samping dirancang untuk melumpuhkan sistem dan kelembagaan hukum Islam yang ada, juga secara tidak langsung telah mengakibatkan perkembangan hukum barat di Indonesia semakin eksis. Mengikat ruang gerak hukum adat sangat terbatas, tidak seperti hukum Islam. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu kemudian dibutuhkan hukum barat. Dengan demikian, maka pada fase ini hukum Islam mengalami kemunduran sebagai rekayasa Belanda yang mulai berkeyakinan bahwa letak kekuatan moral umat Islam Indonesia sesungguhnya terletak pada komitmennya terhadap ajaran Islam. Baik, perkenalkan nama saya Kadenova Adistia, NIM 2014 101081, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pasal 131 dan pasal 163 Indistat Regeling terhadap hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial. Berlakunya IS dengan sendirinya telah menghapuskan atau menggantikan berlakunya RR politik hukum pemerintahan Hindia Belanda pada saat berlakunya IS dapat dilihat dalam pasal 163 IS dan 131 IS. Pada pasal 163 IS mengatur pembagian golongan yang pada intinya seluruh isinya dikutip dari pasal 109 ER yang baru. Sedangkan pasal 131 IS mengatur hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut. Adapun yang diatur dalam kedua pasal tersebut adalah pasal 163 IS mengatur penduduk Hindia Belanda dibedakan atas 3 golongan, yakni pertama golongan Eropa, yang kedua golongan Bumi Putra, yang ketiga golongan Timur Asing. Pasal 131 IS mengatur
menghendaki supaya hukum itu ditulis, tetapi di dalam ordonansi. Yang kedua, memberlakukan hukum Belanda bagi warga negara Belanda yang tinggal di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi. Yang tiga, membuka kemungkinan untuk unifikasi hukum, yakni menghendaki penduduk bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing untuk tunduk kepada hukum Eropa. Yang keempat, memberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan Bumi Putra apabila masyarakat menghendaki demikian. Selanjutnya, pembagian golongan penghuni berdasarkan pasal 163 IS sebenarnya untuk menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan sebagaimana tercantum dalam pasal 131 IS. Dalam pasal 130 IS, bahwa bagi golongan Eropa, hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di negara Belanda. Adapun golongan Timur Asing berlaku hukumnya sendiri. Selanjutnya bagi golongan terakhir, Bumi Putra, hukum yang berlaku adalah hukum adat. Jika kepentingan sosial menghendaki, maka hukum Eropa dapat berlaku lintas golongan. Keberlakuan ini selanjutnya disebut sebagai penundukan diri terhadap hukum Eropa, baik secara sempurna maupun sebagian saja. Pendudukan sempurna dipahami bahwa ketentuan hukum Eropa berlaku utuh bagi setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, subjek hukum tersebut dianggap sama dengan golongan Eropa sehingga hukumnya juga hukum Eropa. Berbeda halnya dengan pendudukan hukum yang disebabkan terakhir. Pada pendudukan ini, hukum Eropa baru berlaku ketika pembuatan hukum yang dilakukan oleh penggolongan lain tersebut tidak dikenal dalam hukum mereka. Pemberlakuan hukum adat bagi golongan Bumi Putra sudah tentu menimbulkan masalah. Masalah yang dimaksud mengingat bahwa adat yang terdapat di Indonesia sangat beraneka ragam sesuai dengan etnis, kondisi sosial budaya maupun agamanya. Paling tidak, dengan adanya ketentuan tertulis seperti dijelaskan terdahulu, menimbulkan bias negatif terhadap hukum agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yang mayoritasnya Islam. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan atau kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Eka Darmana Putra dengan NIM 2014-10-10-70 akan menjelaskan 3 teori yang dimana itu menanamkan ideologi yang dijelaskan tadi oleh Nova. Teori tersebut ada 3, yaitu receptio in complexu, receptio teori, dan receptio o contrario. Yang pertama itu receptio in complexu merupakan teori yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian van der Beek. Teori ini bermakna hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seorang seharmoni dengan agama yang dimaninya. Oleh sebab itu, jika seorang beragama Islam, maka secara langsung hukum Islamiyah yang berlaku baginya. Demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan teori penerimaan secara kompleks atau sempurna. Yang kedua adalah receptio teori. Receptio teori atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snoek-Horgenje. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand de Hart. Teori resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum Islam dipraktikkan di dalam kehidupan masyarakat dan pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Teori ini
dapat pula dipadankan dengan sebutan teori penerimaan. Yang ketiga itu receptio contrario. Sebagaimana diutarakan di depan bahwa teori ini merupakan pematah populer yang dikemukakan oleh Azarin dan Sajuti Talib. Dikatakan sebagai teori pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan receptio teori Christian Snok di atas. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika dilegalisasi oleh hukum Islam. Dapat disimpulkan dari ketiga teori ini terlihat bahwa usaha untuk meredam gerak maju hukum Islam didasarkan kepada teori kedua, yaitu receptio teori. Hukum Islam dianggap sebagai hukum jika telah dilegalisasi oleh hukum adat. Oleh karena jika hukum yang diterapkan hukum Islam namun menurut ketentuan hukum tertulis pada pasal 131 IS, ia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Makna sesungguhnya di balik pemberlakuan teori ini adalah diharapkannya bangsa penjajah ketika itu dengan tiga konsep hukum yang masing-masing memiliki karakter sendiri. Ketiga konsep dimaksud adalah hukum Islam, hukum barat, dan hukum adat. Berhadapan dengan ketiga konsep ini sudah dapat dipastikan bahwa bangsa penjajah akan menetapkan hukum yang lebih menguntungkan bagi mereka, dan hukum yang lebih menguntungkan itu dijatuhkan kepada hukum adat. Jika hukum yang diberlakukan semata-mata adalah hukum bangsa penjajah, sudah tentu tingkat kebencian dan permusuhan terhadap mereka semakin besar. Oleh karena itu, untuk menghindari sisi negatif ini, mereka memperlakukan hukum adat yang memang menunjang terhadap misi mereka. Dengan demikian, benar kiranya kalau hukum adat dimaksudkan oleh bangsa penjajah untuk melumpuhkan gerak langkah pelembagaan hukum Islam yang bermuara kepada tercapainya misi penjajah mereka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.